Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi perkembangan akan membahas terkait tahapan perkembangan peserta didik secara individual pada masa remaja. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafiz Zaki Muhlison, NIM 208190004, akan menjelaskan pengertian remaja dan juga perkembangan biologi atau fisik pada masa remaja. Yang pertama, pengertian remaja. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Masa remaja terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-remaja 11 atau 12 sampai 13 tahun. Masa ini remaja sukar untuk berkomunikasi dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Selanjutnya, masa remaja awal 13 tahun sampai 17 tahun. Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan dan juga ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Yang ketiga yaitu remaja lanjut dalam usia 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini remaja ingin menjadi pusat perhatian. Ia juga ingin menonjolkan dirinya dengan cara yang berbeda dengan individu ataupun dengan remaja lain. Selanjutnya, perkembangan biologi atau fisik masa remaja. Remaja dikenal sebagai periode yang duduk pada tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam perubahan remaja. Sedangkan psikologis, menurut Sarwono, muncul antara akibat dari perubahan-perubahan fisik itu. Di antara perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi yang ditandai haid pada wanita dan juga mimpi basah pada pria, serta pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Mus dan Sarwono memuat urutan perubahan fisik tersebut sebagai berikut. Untuk wanita, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang anggota tubuh. Yang kedua, bertumbuhnya payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu warna gelap pada kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan badan yang maksimal setiap tahunnya. Yang kelima, haid. Yang keenam, tumbuh bulu ketiak. Nah, untuk pria yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang anggota tubuh. Yang kedua, testis membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluar mani. Yang keenam, mencapai pertumbuhan badan yang maksimal setiap tahunnya. Yang ketujuh, tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis dan juga jenggot. Yang kedelapan yaitu tumbuh bulu ketiak. Yang kesembilan, akhir perubahan suara. Yang kesepuluh, rambut di wajah mulai tebal dan juga gelap. Yang ke-11 atau terakhir, tumbuh bulu di dada. Sekian itu saja dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Iya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan
Nama saya Ahmad Cimli As-Sidiki, panggilan saya Cimli. Saya berasal dari Madiun, tapi berdomisili di Ponorogo, yaitu di Kecamatan Larang. Ya, yang pembahasan selanjutnya tentang perkembangan motorik pada masa remaja. Dalam perkembangan motorik ini mencakup kematangan dan pertumbuhan seorang peserta didik. Perkembangan motorik secara konsep diartikan sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotorik lebih khusus digunakan pada domain atau mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, motorik memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada psikomotorik. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktur dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Dengan demikian, perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia yang dimana hasilnya dapat dipisahkan dalam periode usia. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerak yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, dan neurofisiologi maupun olahraga. Proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang individu pada dasarnya perkembangan motorik adalah ini berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot-otot seorang individu, sehingga setiap gerakan sesederhana mungkin atau sesederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dan dari berbagai bagian-bagian dan sistem dari tubuh yang dikontrol oleh otak. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang sengaja atau otomatis cepat dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit yang ada di dalam tubuh kita. Keterampilan motorik ini dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian badan yang terkait, yaitu seperti keterampilan otot kasar dan keterampilan otot halus. Keterampilan otot kasar meliputi keterampilan kaki dan batang tubuh seperti berjalan dan melompat. Sedangkan keterampilan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh seperti kita menyentuh, meraba, atau memegang sesuatu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Ahmad Salam, nomor induk mahasiswa saya 208190002. Saya dari jurusan Nutrisi PSA semester 3. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan kognitif masa remaja. Lanjutan dari penjelasan yang sebelumnya. Kita bahas dari segi kognitif terlebih dahulu. Kognitif bisa diartikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengembangkan kemampuan akal. Tetapi kognitif juga sering dijelaskan sebagai ranah taksonomi pendidikan yang secara umum dijelaskan sebagai sebuah potensi intelektual yang terdiri dari atas beberapa tahapan, di antaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Menurut Piaget, 1989, proses belajar pada seorang remaja terjadi dari adanya sebuah tahapan antara asimilasi, akomodasi, serta ekuilibrasi. Sekilas memang pengetahuan serta struktur pada kognitif tidak begitu langsung menjadi penyebab terjadinya kognitif, yang dengan sendirinya menjadi pemicu asimilasi dengan baik. Karena pada sebuah kasus pernah dibahas, asimilasi bisa saja tidak terjadi karena adanya informasi yang didapat tidak sesuai. Maka dari itu, struktur kognitif harus sesuai dengan pengetahuan baru yang dapat diterima. Dengan begitu, proses ini bisa disebut juga dengan akomodasi. Lanjut, kita akan bahas tentang pandangan lain menurut Vygotsky. Perkembangan kognitif menurutnya merupakan pembelajaran yang mendahului perkembangan.
Pembelajaran pada dasarnya terkait dengan adanya tanda-tanda yang diperoleh dari pengajaran serta informasi yang didapat oleh orang lain. Karena pada dasarnya perkembangan serta pengajaran informasi yang didapat oleh orang lain. Karena perkembangan serta pengaturan akan diri cukup berkaitan dengan erat. Semisal akan berpikir, berkomunikasi, serta cara memecahkan masalah dengan solusi tersendiri. Karena akan adanya budaya dari seseorang dengan cara mengatasi masalah tersebut, untuk berpikir, berkomunikasi, serta mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Dari segi Vygotsky, beliau mempunyai beberapa pandangan dalam keahlian kognitif, yaitu yang pertama dari segi analisis, terus yang kedua dari keahlian kognisi dalam mediasi dengan kata, yang ketiga kemampuan yang berasal dari relasi sosial. Juga Vygotsky mempunyai beberapa konsep tersendiri dalam mengembangkan kognitif, diantaranya ZPD, Zone of Proximal Development, merupakan sesuatu yang belum bisa dikerjakan oleh anak sendiri, biasanya memerlukan bantuan orang lain. Scaffolding, pembelajaran sosial, yang dalam menyusunnya diperlukan kesediaan dalam dukungan pada tiap awal anak. Terus yang ketiga yaitu bahasa serta pemikiran. Dalam komunikasi sosial bukan hanya membahas tentang bahasa, tetapi juga rencana yang dinamai pembicaraan batin maupun pembicaraan privat. Yang keempat, pembicaraan kerjasama. Dalam teori Vygotsky mempunyai dukungan dan menggunakan strategi. Intinya strategi yang diperlukan dalam pembelajaran kerjasama agar memudahkan anak dalam zona perkembangan proksimal mereka. Yang kelima, saling memberikan contoh. Jadi di sini serta pembicara batin sehingga dapat saling memahami pada proses penalaran agar bisa melalui pendekatan dan belajar secara konteks bagi guru. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, memengaruhi perkembangan emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau pengakuan dari teman sebaya cenderung akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan, atau ketidaknyamanan emosional. Menghadapi ketidaknyamanan emosional tersebut, tidak sedikit remaja yang mereaksinya secara defensif sebagai upaya untuk melindungi kelemahan diri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.